Halo, selamat datang kembali di Klinik Bimbel Berburu Soal. Oke, jadi untuk soal kuantitatif nomor selanjutnya, jadi artinya BDC triangle bla 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 bla. Itu langsung saya artikan aja. Jadi maksudnya adalah segitiga BDC itu sama kaki dengan AC sama dengan DC. Titik B terletak pada AC. Lalu jika P diketahui 37 derajat dan Q-nya adalah 50 derajat, maka nilai X adalah titik-titik. Jadi kalau misalkan ini ada segitiga, ini sorry ya nanti kalau gambarnya kurang memadai. Di sini ada A, B, C, D. Nah, sisi DC itu sama dengan AC. Sininya X, sininya adalah 37, lalu bagian sini adalah 50. Nah, tadi kan sama kaki kan, berarti kan sudut A itu akan sama dengan sudut D, karena ciri sama kaki seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di segitiga itu sudut A ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan nilainya 180, benar kan? Nah, tadi kan kita tahu bahwa A sama dengan D, berarti ini bisa kita ganti menjadi A, si D ini. Jadinya adalah sudut A ditambah sudut C ditambah sudut A sama dengan 180, karena D sama dengan A. Berarti 2 sudut A plus sudut C sama dengan 180. 2 sudut A sama dengan 180 dikurangi 50. C itu nilainya 50, lalu karena dia pindah ruas jadi minus, berarti 180 kurangi 50 adalah 130. 2 sudut A, maka sudut A-nya itu adalah 65. Nah, setelah itu kita disuruh nyari X ya. Oke, X-nya kita dapat dari mana? Kita perhatikan segitiga ABD. ABD itu sudut A ditambah X yang di sudut B ditambah sudut P itu adalah nilai 180. Jadi sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini 180 karena dia segitiga. Nah, sudut A-nya adalah 65 ditambah X ditanyakan, P-nya adalah 37 sama dengan 180. X-nya adalah 78. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk soal selanjutnya, jadi diketahui gambar seperti ini, AE-nya itu sejajar dengan CD. P-nya 43 derajat, Q-nya adalah 78 derajat. Nah, di sini diketahui sudut P, otomatis bagian pojok, bagian sudut D itu juga P karena itu termasuk ke dalam sifat garis dan sudut yang kalau nggak salah itu berseberangan dalam atau berseberangan luar. Sepertinya berseberangan luar kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu berarti di sini diketahui P juga. Di sini kita umpamakan sudut Y. Nah, kita perhatikan segitiga B, C, D. Segitiga itu nilainya 180 derajat. Kita bisa cek bahwa di BCD itu ada sudut Y. Ketika ditambahkan dengan Q dan P itu nilainya 180 derajat ya enggak? Ini tambah ini 180 derajat. Kita sama dengan kan X plus Y. Nih. Kok bisa? Kan kita cek. Kalian tahu kan kalau ada garis lurus, kemudian di sini ada tulisannya, di sini X, di sini Y, nilai antara X ditambah Y itu adalah 180. Gini. Nah, ini sebenarnya berlaku gambarnya juga seperti itu. Nah,
Jadi kita bisa tulis seperti ini. Setelah itu, Y-nya kita bisa coret. Q-nya adalah 78, P-nya adalah 43, sama dengan X. 121 sama dengan X. Maka jawaban yang tepat adalah dadu. Soal berikutnya, langsung aja bahasa Indonesianya aja ya. Jadi kalian bisa ditulis. Jadi, pada persegi ABCD, itu pernyataan pertama adalah AE sama dengan EF sama dengan bla bla bla. Kemudian pernyataan 2 adalah EK dan FL itu tegak lurus terhadap AB, dan pernyataan 3 adalah GK dan HL itu tegak lurus terhadap AD. Perpendikular itu artinya tegak lurus. Nah, yang ditanyakan adalah rasio antara luas daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir adalah titik-titik. Nah, ini ada kesalahan gambar atau ada ketidaktepatan gambar, jadi seharusnya kayak gini. Persegi ya. Terus ini diarsir, lalu ini diarsir. Nah, maka perbandingan tidak arsir dan arsir, coba kalian cek. Jadi yang tidak diarsir ada 3 dan yang diarsir ada 6. Maka perbandingannya adalah 1:2. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra. Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara Budi dan Agung itu adalah X rupiah, maka total jumlah Budi dan Citra itu berapa? Nah, sekarang kita misalkan ya, ini kan tadi perbandingannya ini, sekarang kita tambah 2A menjadi 3A sama 5A. Ini permisalan A-nya. Jadi tadi selisih antara Budi dan Agung itu adalah 3A dikurangi 2A sama dengan A. A sama dengan X. Ya enggak? Ini kan. Nah, lalu berapa sih jumlah Budi dan Citra? Budi adalah 3A, Citranya adalah 5A, sama dengan 8A. A tadi adalah X, berarti 8X atau 8 kali. Berarti jawaban yang tepat adalah dadu. Kemudian soal selanjutnya, pembelian satu celana itu memperoleh diskon 30%. Sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut itu sama, berarti anggaplah harga belinya C sama dengan baju sama dengan, kita umpamakan P ya. Lalu maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju. Berarti satu celana ditambah satu baju itu berapa uangnya? Oke, caranya gimana? Uang yang harus dibayarkan celana, tadi kan celana 30%, berarti yang harus dibayarkan adalah 70%, yang tidak diskon ya. P itu tadi adalah harga atau biaya. Kemudian kita tambahkan dengan yang baju cuma diskon 10%, berarti 90% P. Maka total adalah 160 P. 160%, persen. Berarti 160 dibagi 100. Kita perkecil, kita coret nolnya, sisa 16 dan 10 kita bagi 2, 8/5. T. Jadi jawaban yang tepat adalah